Shalom, selamat sahabat para pemirsa AWR Borneo dimanapun Anda berada. Pada hari Sabat ini saya Dr. Rini akan membawakan tips kesehatan. Kita akan sama-sama mengenal apa itu stunting. Mari kita mulai. Mari kita mengenal apa itu stunting. Mungkin kita sudah pernah dengar kata stunting sebelumnya, tapi kita tidak benar-benar tahu atau paham apa itu stunting. Stunting itu berbicara mengenai tinggi atau perawakan badan seorang anak. Jadi perawakannya pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Contohnya anak-anak yang umurnya 1 tahun rata-rata tingginya 74 cm. Namun anak itu tingginya 65 cm saja. Berarti anak itu bisa kita bilang stunting. Untuk mengenal atau mengetahui apakah anak itu stunting, ada yang namanya kurva pertumbuhan. Ini bisa kita lihat nanti di internet, kita cari di internet bersama-sama kurva pertumbuhan anak. Dan dikatakan stunting apabila tinggi badan anak itu jatuh di bawah garis merah, artinya perawakannya sangat pendek. Stunting adalah suatu indikator gangguan pertumbuhan. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kurangnya asupan gizi kronis atau berlangsung secara panjang dan oleh karena penyakit atau infeksi yang berulang. Jadi ini bisa disebabkan oleh karena nutrisinya kurang atau karena infeksi yang terus-menerus ada pada anak ini ya. Dan ini berlangsung terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau yang disebut dengan golden period. Apa ini 1000 hari pertama kehidupan atau golden period? Ini adalah 270 hari selama kehamilan plus 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan. Jadi itu totalnya adalah 1000 hari. 270 hari pertama kehamilan ditambah 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan. Pada masa-masa ini adalah golden period di mana pertumbuhan anak mulai dari organ-organnya itu semuanya terbentuk dan berkembang hingga 2 tahun pertama kehidupan. Di Indonesia angkanya cukup tinggi, ada 2 dari 10 anak Indonesia yang terkena stunting atau perawakannya pendek. Perlu kita hati-hati ya. Apa saja sih penyebabnya seseorang atau anak ini perawakannya pendek? Nah, ini tidak bisa disebutkan hanya satu hal. Banyak faktor, banyak hal yang bisa menyebabkan seorang anak itu mengalami yang namanya perawakan pendek atau stunting. Multifaktorial. Penyebab utamanya yang pertama adalah karena kurang gizi dan juga infeksi berulang seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Penyebab tidak langsungnya apa? Ada banyak hal. Yang pertama, mungkin karena akses terhadap makanan bergizinya yang kurang. Tinggal di daerah yang tandus sehingga tidak ada sayuran yang segar, tidak ada sumber ikan, makanan yang bergizi, semuanya sumber makanan bergizi kurang. Kemudian pola asuh yang kurang optimal, bisa juga karena kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, tinggal di pelosok jauh dari puskesmas ataupun tidak ada dokter atau bidan atau pelayanan kesehatan di sana, praktek hygiene yang tidak baik. Kemudian masalah kesehatan lingkungan seperti akses ke air bersih dan sanitasi yang tidak baik. Dan hal-hal ini semuanya ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi yang lebih besar atau lebih mendasari hal-hal itu seperti faktor ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, kemudian jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan,
pertanian, atau juga pemberdayaan perempuan. Misalnya kedua orang tuanya bekerja sehingga anak ini diasuh oleh pengasuh yang lain, oleh neneknya atau mungkin babysitter yang tidak punya pola asuh yang sama dengan orang tuanya, sehingga mungkin saja pengasuhnya ini lebih masa bodoh untuk mengasuh anaknya sehingga makanannya jadi terbengkalai, pola asuhnya tidak baik, sehingga ini mempengaruhi terhadap pertumbuhan atau perkembangan anak ini. Itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi perkembangan seorang anak sehingga anak ini kurang gizi, dia kemudian terinfeksi berbagai macam penyakit secara terus-menerus sehingga pertumbuhannya, perkembangannya jadi berkurang. Anak ini bisa tumbuh pendek. Kemudian apa dampaknya kalau anak ini stunting, perawakannya pendek? Yang pertama, kemampuan kognitifnya jadi berkurang. Di sekolah dia tidak bisa dengan cepat mengerti, menangkap apa sih yang dimaksudkan oleh guru ini. Mungkin dia akan susah lebih memahami matematika, 1+1 teman-temannya bisa jawab 2, tapi mungkin dia masih berapa ya, atau kemampuan kognitifnya berkurang. Anak ini jadi cenderung sakit, mudah sakit, sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar demam, sebentar-sebentar pilek, batuk, dan lain sebagainya. Pada dewasa nanti anak ini akan beresiko terkena penyakit tidak menular seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian diabetes mellitus atau penyakit gula dan lain sebagainya, penyakit jantung, penyakit kronis lainnya, penyakit-penyakit yang tidak menular. Kemudian dalam faktor yang lebih besar lagi, dampaknya ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi karena tadi dikatakan kemampuan kognitifnya berkurang, mungkin anak ini akan lebih susah untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dengan pekerjaannya, sehingga ini bisa mengganggu faktor ekonomi. Fungsi-fungsi tubuhnya tidak seimbang, postur tubuhnya tidak maksimal saat dewasa. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengoreksi stunting ini? Apakah bisa dicegah? Tentu saja bisa. Kuncinya ada di tadi, golden period, 1000 hari pertama kehidupan. Apa yang bisa dilakukan oleh ibu hamil? Pertama, harus rutin periksa kehamilannya dan harus penuhi segala kebutuhan zat gizinya. Kalau kurang bisa ditambah dengan suplementasi. Kemudian sangat penting yaitu hindari asap rokok karena asap rokok ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin bayi. Kemudian ibu menyusui dan juga anak-anak usia 0 sampai 23 bulan atau anak-anak sampai umur 2 tahun. Harus dipantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Rajin-rajinlah kalau bisa datang ke puskesmas, posyandu, boleh datang ke sana untuk pantau perkembangan anaknya. Kemudian pada ibu-ibu yang menyusui, berilah ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan dan berikan makanan tambahan pendamping ASI pada umur 7 sampai 23 bulan. Kemudian berikan juga imunisasi. Dan ini juga penting dilakukan untuk semua kita yang mendengar pada saat ini, bukan hanya ibu hamil dan juga bukan anak-anak. Semua kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. Ini juga penting untuk menjaga supaya anak-anak kita terhindar dari stunting. Yang pertama, kita bisa cuci tangan pakai sabun. Kemudian kita kelola air minum dan makanan rumah tangga supaya menjadi lebih bersih. Buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Kemudian buang air besar, buang air kecil juga, jangan sembarangan. Harus pergi ke tempat-tempat tertentu, ke toilet, di sanalah kita bisa buang air besar dan buang air kecil. Jangan buang air besar sembarangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 2 ayat 52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Suatu teladan yang baik oleh Yesus Allah kita yang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang sempurna. Tentu kita juga rindu anak-anak kita tumbuh semakin besar, semakin berhikmat, dikasihi Tuhan dan juga dikasihi oleh manusia. Maka dari itu mari kita bantu anak-anak kita agar boleh tumbuh semakin besar,
dan sehat dengan menjaga kesehatan tubuh kita melalui makanan yang bergizi dan menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.